Bisa kemarin itu nanya-nanya Pak. Saya ini aku maunya wawancara. Itu bagus kan, tapi juga kayak jam dia aku yang soalnya dengan kalian yang sosial dari komik interaksi sosial di sekolah menurut kalian apa yang apa materi IPS dalam perjalanan sekolah. wah Jadi itu tadi itu ya judulnya aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai tentang bentuk-bentuk interaksi sosial di lingkungan sekolah. Menurut Bapak, apa nilai paling penting dari materi interaksi sosial yang harus dipraktikkan siswa sehari-hari? Apakah Bapak melihat perubahan sikap siswa menjadi lebih kompak atau sopan setelah mempelajari materi ini? Kalau menurut saya, kalian ini sudah lebih kompak lagi ya, apalagi terkait belajar di kelas. Saat pembelajaran diskusi kelompok, kalian itu bisa saling kompak satu sama lain. Baik, apa kendala terbesar saat mengajarkan siswa agar bisa bekerja sama secara sehat di kelas? Yang agak sulit ini paling kalau misalkan ketika siswa itu ada yang bercanda, ada yang nggak memperhatikan, jadi kita sulit gitu untuk mengatur anak-anak, apalagi ketika saat diskusi kelompok mungkin ada yang mengandalkan ya, seperti itu kali. Bagaimana cara Bapak menangani konflik antar siswa menggunakan materi interaksi sosial? Paling kita pastinya di sini harus bisa saling berkomunikasi ya, antar siswa satu dengan yang lainnya di dalam kelompok diskusi kan. Nah, sehingga terciptalah saling bentuk kerjasama yang bisa saling menguatkan satu sama lain dan nantinya akan menyelesaikan pekerjaan yang sudah dilakukan tadinya. Bapak, apakah perilaku anak zaman sekarang sudah sesuai dengan norma-norma yang diajarkan di sekolah? untuk tugas seksualnya ya kembali lagi ya, terkadang kan kembali ini masih banyak mungkin masih ada yang sering nakal ya, sering berkuas ya. Itu kan terkadang ya dari pengaruh kehidupan kelompok, misalkan dia temenan sama si A karena dia ingin mencari teman, berarti kan dia dia harus mengikuti pergaulan si temannya itu kan. Itu kan balik lagi kan, kalau misalkan dia teman sama yang ingin rajin, yang baca buku, kan nanti dia juga begitu kan. Jadi kembali lagi ke individunya. Mengapa masih ada siswa yang sulit menerapkan interaksi sosial yang baik meskipun sudah belajar IPS? Kadang kecenderungan siswa untuk mempelajari hal-hal baru masih cenderung minat siswa itu masih kurang ya. Nah, jadi terkadang ya balik lagi tadi karena pengaruh dari kehidupan berkelompok, misalkan dia temanannya sama siapa, nah itu kan bisa berpengaruh sebetulnya sama aktivitas interaksi mereka. Nah, kalau misalkan ya tadi balik lagi sih ya individunya masing-masing. Menurut Bapak, apakah materi IPS saat ini sudah cukup relevan dengan masalah sosial sekarang? Kalau menurut saya sih sudah ya, karena kan sekarang kalau kita lihat untuk terkait masalah sosial banyak ya sebetulnya masalah-masalah sosial yang ada di kehidupan masyarakat. Nah, salah satunya kan dari jalur pendidikan, maksudnya banyak mungkin di luar sana banyak anak-anak yang putus sekolah. Nah, terkadang pengaruh apa dulu nih? Biasanya entah pengaruh lingkungan
atau pengaruh dari internal, misalkan dari orang tua dan lain sebagainya, ya kan? Nah, yang membuat ketika banyak yang putus sekolah, pasti otomatis akan membuka jalan lain, misalkan nanti banyak pengangguran, nanti banyak kriminalitas. Nah itu makanya mulai dari pendidikan itulah sebetulnya hal yang paling utama, fondasi utama bagi masyarakat kita, terutama bagi generasi penerus ke depan seperti itu. Apa pesan Bapak bagi siswa agar mereka bisa menghindari interaksi disosiatif yang merugikan masa depan? Intinya harus bisa saling menjaga, pertama. Yang kedua bisa bisa bijak dalam memilih teman, ya, bijak untuk bersosial media, ya kan, seperti itu. Menurut Bapak, apa faktor utama yang sering memicu interaksi disosiatif di lingkungan sekolah kita? Yang memicu disosiatif paling ya perkembangan zaman sih kalau menurut saya, karena perkembangan zaman terkadang bisa membuat orang itu enggan untuk berinteraksi antar sesama kan, karena lebih pengennya tuh mereka untuk untuk mendingan bersosial media, lebih memilih sebagai introvert kan. Nah, tapi hal itu kan menurut saya itu adalah yang kurang baik. Bagaimana cara Bapak mendorong siswa agar selalu mengutamakan interaksi yang bersifat menyatukan daripada memecah belah? Yang harus dilakukan oleh para generasi penerus ini, ya, yang pertama adalah bagaimana ya individu masing-masing ya bisa saling berkawan, ya. Jangan sampai kita selalu memilih kawan, ya. Harusnya kita rukun nih sama teman kita, ya, itu pertama. Yang kedua, ya, carilah teman yang membawa pada hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang baik. Jangan malah memilih teman dengan cara yang negatif, karena hal itu bisa membawa dampak buruk juga untuk kehidupan interaksi kita di masyarakat seperti itu.